Shalom, ibadah kata akan segera dimulai. Sebelum mulai, yuk adik-adik, kita jangan lupa untuk siapkan Alkitabmu. Ngobrolnya nanti lagi ya. Siapkan hati, diri, dan pikiranmu, dan undang Roh Kudus untuk masuk ke dalam hatimu. Jadi, udah siap? Yuk kita mulai. Shalom adik-adik, selamat pagi semuanya. Gimana nih kabarnya hari ini? Pastinya tetap pada sehat kan adik-adik? Yuk adik-adik, pada hari ini kita mau kembali sama-sama memuji Tuhan. Aku undang semuanya untuk bangkit berdiri. Meskipun kita tetap di rumah, tapi kita gak akan berhenti buat memuji Tuhan, buat meninggikan nama Tuhan. Yuk sama-sama kita menyanyi, halo-halo kawanku semua. Halo-halo kawanku semua, selamat datang di kebaktian anak. Mari semua menyambut gembira, teman kita pun bertambah. Halo-halo. Halo-halo kawanku semua, selamat datang di kebaktian anak. Mari semua menyambut gembira, teman kita pun bertambah. Kita bernyanyi bersama, kita berdoa bersama, memuji Tuhan bersama, tinggikan namanya, belajar firman Tuhan, saling menguatkan, saling mendoakan keluarga Tuhan. Adik-adik tahu gak ya lagu ini? Kalau misalkan lagu ini lagu baru, yuk kita mau sama-sama belajar, kita mau ulangi dari awal. Yuk sambil kita belajar, sambil kita memuji Tuhan. Halo-halo kawanku semua. Halo-halo kawanku semua, selamat datang di kebaktian anak. Mari semua menyambut gembira, teman kita pun bertambah. Halo-halo kawanku semua, selamat datang di kebaktian anak. Mari semua menyambut gembira, teman kita pun bertambah. Kita bernyanyi bersama, kita berdoa bersama, memuji Tuhan bersama, tinggikan namanya, belajar firman Tuhan, saling menguatkan, saling mendoakan keluarga Tuhan. Kita bernyanyi bersama, kita berdoa bersama, memuji Tuhan bersama, tinggikan namanya, belajar firman Tuhan, saling menguatkan, saling mendoakan keluarga Tuhan. Silakan duduk adik-adik. Yuk adik-adik, sekarang sebelum kita masuk dalam doa, kita mau lebih sungguh-sungguh lagi datang kepada Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau katakan, saat pagi hariku datang lagi.
Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa ruhku dalam pimpinanmu Tuhan. Kita mau ulangi dari awal. Kita mau sama-sama menyanyi. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa ruhku dalam pimpinanmu Tuhan. Yuk sama-sama kita mau bangkit berdiri. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa ruhku dalam pimpinanmu Tuhan, dalam pimpinanmu Tuhan, dalam pimpinanmu Tuhan. Yuk adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau masuk dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Engkau telah mengizinkan kami Tuhan untuk bisa kembali memuji Tuhan. Meskipun kami tetap di rumah kami masing-masing, tapi Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita Tuhan untuk masih bisa memuji, memuliakan nama Tuhan. Sebentar lagi kami akan memuji nama Tuhan. Biarlah Tuhan yang pimpin dari awal pertengahan hingga sampai pada akhirnya. Tuhan yang mau hadir di tengah-tengah kita, Tuhan yang hadir di setiap hati kita. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk meninggikan nama-Mu. Biarlah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yuk adik-adik, tetap bangkit berdiri. Jangan duduk dulu, karena kita mau tetap memuji Tuhan. Kita mau nyanyi, saya senang jadi anak Tuhan.
Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Tuhan Yesus tak suka. Sekali lagi. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh malas. Malas, malas, malas itu dosa. Malas, malas, malas itu dosa. Malas, malas, malas itu dosa. Tuhan Yesus tak suka. Satu kali lagi ya. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh iri. Iri, iri, iri itu dosa. Iri, iri, iri itu dosa. Iri, iri, iri itu dosa. Tuhan Yesus tak suka. Kita sebutin semuanya ya yang tadi. Bohong, malas, sama iri. Yuk. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, malas, iri itu dosa. Bohong, malas, iri itu dosa. Bohong, malas, iri itu dosa. Tuhan Yesus tak suka. Sekali lagi ya. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong, malas, iri itu dosa. Bohong, malas, iri itu dosa. Bohong, malas, iri itu dosa. Tuhan Yesus tak suka. Tuhan Yesus tak suka. Sekali lagi, Tuhan Yesus tak suka. Silakan duduk. Yuk adik-adik, sekarang kita mau siapkan hati kita. Kita mau masuk dalam firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat satu penyembahan dulu. Kita mau nyanyi, Bapa sentuh hatiku. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih.
menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Betapa ku mencintai, betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Yuk semuanya, mari kita bangkit berdiri. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti.
semuanya tutup matanya, kita mau masuk dalam berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena Engkau telah memimpin kebaktian kami dari awal hingga pertengahan. Sekarang tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus pimpin kami, Tuhan terus hadir di hati kami, supaya kami bisa siap mendengarkan firman Tuhan, bisa duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Berkati juga kakak-kakak kami Tuhan yang akan membawakan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang urapi kakak-kakak kami Tuhan, supaya apa yang kakak-kakak kami sampaikan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Kakak harap baik-baik aja ya. Hari ini kakak mau cerita tentang tongkat. Iya, tongkat, tapi bukan tongkat biasa-biasa. Ini itu tongkat yang spesial, tongkat yang istimewa. Tapi bukan tongkatnya Harry Potter. Kakak mau cerita tentang tongkat Harun yang berbunga. Kenapa ya tongkat Harun bisa berbunga? Kalau bisa berbunga itu harusnya ada tanah, ditanam di dalam tanah, lalu disiramin, dikasih pupuk. Tapi ini kan tongkat. Tongkat itu nggak ditanam. Dan kenapa tongkat Harun harus berbunga ya? Hari ini kita bakal tahu jawabannya. Oh iya, kalau adik-adik tahu tentang tongkatnya Harry Potter, adik-adik sebagai anak-anak Allah seharusnya juga tahu cerita tentang tongkat Harun yang berbunga. Adik-adik mau tahu ceritanya? Yuk kita siapin Alkitab kita siapin hati kita buka telinga kita, oke? Untuk kita bisa mendengar cerita tentang tongkat Harun yang berbunga. Yuk adik-adik duduk yang rapi, duduk yang baik, oke? Kakak mau ceritain tongkat Harun yang berbunga. Setiap bangsa Israel mendapat masalah, mereka itu selalu mengeluh, selalu ngomel, selalu bersungut-sungut kepada Musa. Bahkan bangsa Israel melawan Musa dan Harun karena bangsa Israel tidak menerima Musa dan Harun sebagai pemimpin mereka. Bangsa Israel iri hati terhadap Musa dan Harun karena bangsa Israel ingin menjadi pemimpin juga, sehingga mereka melawan, mereka memberontak, mengeluh, dan bersungut-sungut kepada Musa dan Harun. Sampai suatu saat, Musa mendapat perintah dari Tuhan untuk mengumpulkan tongkat-tongkat dari para pemimpin ke-12 suku Israel, supaya Tuhan bisa memilih pemimpin dari antara mereka, sehingga bisa memberhentikan pemberontakan bangsa Israel dan bisa memberhentikan bangsa Israel yang sering mengeluh, yang sering bersungut-sungut. Lalu di setiap tongkat itu ditulis nama-nama pemimpin atau kepala suku sesuai pemegang tongkat itu. Dan salah satunya adalah tongkat Harun dari suku Lewi. Lalu Musa menaruh tongkat-tongkat itu di dalam kemah, di depan tabut perjanjian atau tabut hukum. Lalu Tuhan berkata, orang yang Tuhan pilih, tongkat dialah yang akan bertunas. Dalam waktu semalam, salah satu tongkat itu bertunas, lalu mengeluarkan kuntum, lalu mengembangkan bunga, dan menghasilkan buah badam. Coba kita baca sama-sama Bilangan 17 ayat 8. Kita lihat tongkat siapa ya yang bertunas? Kita buka Alkitabnya di Bilangan 17 ayat 8.
Ketika Musa keesokan harinya masuk ke dalam kemah hukum itu, maka tampaklah tongkat Harun dari keturunan Lewi telah bertunas, mengeluarkan kuntung, mengembangkan bunga, dan berbuahkan buah badam. Nah, seperti yang disebutkan ayat Alkitab tadi, yaitu tongkat Harun yang bertunas, tongkat Harun yang mengeluarkan kuntum, mengembangkan bunga, dan mengeluarkan buah badam. Jadi artinya Tuhan memilih Harun untuk menjadi pemimpin bangsa Israel untuk melayani Tuhan. Kenapa sih kita harus tahu cerita tentang tongkat Harun yang berbunga? Karena di dalam cerita ini itu Allah mendidik atau mengajarkan bangsa Israel agar tidak iri hati, agar tidak memberontak, dan agar tidak bersungut-sungut atau mengeluh atau mengomel kepada Musa dan Harun. Coba kita baca lagi sama-sama di Bilangan 17 ayat 5. Kita buka sama-sama kitabnya, Bilangan 17 ayat 5. Kita lihat maksud Tuhan dalam membuat tongkat Harun berbunga. Bilangan 17 ayat 5. Dan orang yang kupilih, tongkat orang itulah akan bertunas. Demikianlah aku hendak meredakan sungut-sungut yang diucapkan mereka kepada kamu, sehingga tidak usah kudengar lagi. Nah, jadi Tuhan mengumpulkan tongkat-tongkat ke-12 kepala suku itu supaya Tuhan bisa memilih salah satu di antara mereka untuk menjadi pemimpin, untuk melayani Tuhan, dan juga supaya bangsa Israel itu tidak mengeluh lagi, tidak iri hati lagi. Karena Tuhan tidak suka mendengar anak-anak yang suka mengeluh, yang suka mengomel. Karena artinya mereka tidak bersyukur, tidak percaya kepada rencana Tuhan. Seperti yang waktu itu Kakak Milka bilang ke adik-adik, supaya jangan suka mengeluh atau ngomel. Karena artinya adik-adik tidak bersyukur atas apa yang adik-adik udah punya. Dan juga artinya adik-adik tidak mempercayai bahwa Tuhan akan menyediakan pada waktunya. Nah, adik-adik, jangan mencontoh seperti bangsa Israel ya, yang suka mengeluh, yang suka mengomel, karena Tuhan pasti sedih banget kalau mendengar kita mengeluh, kita mengomel. Tuhan sedih banget kalau kita tidak bersyukur, kita tidak mempercayai Tuhan. Kita mau baca ayat hafalan kita pada hari ini. Kita buka sama-sama Alkitabnya di Yakobus 4 ayat 7a. Oke, Yakobus 4 ayat 7a. Udah ketemu semuanya? Kita baca yuk sama-sama. 1, 2, 3. Yakobus 4 ayat 7a. Karena itu, tunduklah kepada Allah. Baca sekali lagi yuk. 1, 2, 3. Yakobus 4 ayat 7a. Karena itu, tunduklah kepada Allah. Nah, adik-adik, seperti kata ayat hafalan kita pada hari ini, tunduklah kepada Allah. Kalau kita tunduk kepada Allah, kalau kita percaya kepada Allah, kita tidak akan mengeluh, kita tidak akan mengomel kepada Allah. Oke? Oh iya adik-adik, kakak mau ngingetin ke adik-adik, kalau adik-adik bisa memberikan persembahan dengan cara mentransferkannya ke rekening bank yang ada di layar ya. Jangan lupa juga untuk mengajak teman-teman atau keluarga adik-adik untuk ikut mendengarkan cerita ini dan cerita-cerita lainnya. Caranya dengan membagikan link YouTube ini ke teman-teman atau keluarga adik-adik. Oke, firman Tuhan hari ini udah selesai. Kita mau tutup dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata di dalam surga,
Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah memberikan hari yang indah, Engkau telah memberikan berkat-Mu melalui firman Tuhan, melalui cerita tentang tongkat Harun yang berbunga. Kami sekarang mengerti ya Tuhan, bahwa Engkau tidak ingin melihat kami mengomel atau mengeluh atau bersungut-sungut ya Tuhan. Ajari kami ya Tuhan untuk bisa menjadi anak-anak-Mu yang percaya kepada rencana-Mu, yang bersyukur, dan yang tunduk kepadamu ya Tuhan. Ajari kami ya Tuhan, supaya kami tidak sering mengomel, tidak sering mengeluh, tetapi kami akan lebih sering bersyukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.